Sebuah peti jenazah tiba dengan diiringi ratusan orang berduka. Mereka sedih melepas kepergian seseorang yang sangat berjasa ini untuk selama-lamanya. Sebenarnya, peti itu kosong. Tidak ada jenazah di dalamnya selain pasir dan air laut yang diambil sebagai pengganti jenazah yang entah ada di mana. Sebuah teka-teki misteri yang masih jadi rahasia sampai sekarang. Sosok ini adalah seorang pahlawan. Gambar dirinya pernah dipasang di mata uang negara kita sebagai pengingat jasanya semasa hidup. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu sobat-sobat yang suka mencari informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita lewat cerita. Kali ini, aku akan bercerita tentang seorang pahlawan yang jasa-jasanya dalam perjuangan memerdekakan Indonesia itu cukup besar dan patut diingat. Tapi sayangnya, kisah akhir hayatnya begitu misterius dan gak ada seorang pun yang pernah melihatnya untuk terakhir kali sebelum kembali ke tanah. Lahir dengan nama Raden Oto Iskandar Dinata atau Oto Iskandar Dinata di Bojong Soang tanggal 31 Maret 1897. Ayahnya bernama Raden Haji Rahmat Adam dan ibunya bernama Nyi Raden Siti Hatijah. Ia dijuluki sebagai Si Jalak Harupat karena keberaniannya menyuarakan penderitaan warga pribumi kepada pemerintah kolonial yang berkuasa di Indonesia saat itu, khususnya di kota Bandung. Ayah Oto adalah seorang kepala desa di Bojong Soang kala itu. Dan itulah yang membuat keluarganya menjadi keluarga terpandang dan disegani oleh masyarakat. Ini juga alasan kenapa Oto dan 8 saudaranya bisa mengenyam pendidikan terbaik pada zamannya. Oto kecil menyelesaikan pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse School atau disingkat dengan HIS di Bandung. Lalu sekolah lanjutan pertamanya di Quick School Onderbouw di Bandung juga. Dan sekolah atasnya di Hogre Quick School di Purworejo, Jawa Tengah. Sebagai anak orang berkecukupan, Oto punya kesempatan jadi anak manja. Tapi ia malah dikenal sebagai anak yang cerdas, jujur, rajin, dan juga pemberani. Bahkan saat dia harus beda pendapat dengan orang lain, Oto berani berterus terang, gantinya sembunyi atau menarik diri. Karena karakter dan dukungan finansial dari orang tuanya, Oto yang memang bercita-cita jadi guru itu pun punya kesempatan besar untuk mewujudkan cita-citanya. Setelah tamat dari sekolah atas di Jawa Tengah, dia pun kembali ke Bandung dan mengajar tanpa dibayar alias mengajar gratis di HIS tempat dia sekolah dasar dulu. Bahkan saking cintanya Oto dengan dunia pendidikan, dia juga bergabung dengan perkumpulan perguruan rakyat supaya bisa mengabdi dengan lebih total. Luar biasa bukan? Dan pada tahun 1923, Oto menemukan belahan jiwanya yang berusia 10 tahun lebih muda bernama Raden Ajeng Sukirah. Dia ini adalah putri seorang asisten wedana di Banjarnegara. Dan sebagai informasi, asisten wedana itu sekarang ini setara dengan camat. Itu artinya mertua Oto juga adalah orang terpandang saat itu. Dan dari pernikahan mereka pun dikaruniai 11 anak, 4 laki-laki dan 7 perempuan. Di balik tugasnya sebagai seorang family man yang diembannya dengan sangat baik ini, Oto terpanggil untuk mengabdi pada negara lewat berbagai organisasi selain perguruan rakyat di awal karir berorganisasinya dulu. Peran Oto dalam organisasi juga tidak main-main. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung, Cabang Pekalongan, dan menjadi salah satu tokoh penting dalam paguyuban Pasundan. Bahkan di tahun 1942, dia ditunjuk menjadi Ketua Umum di paguyuban ini dan aktif menangani bidang-bidang yang berhubungan dengan pendidikan, politik, ekonomi, kepemudaan, dan juga pemberdayaan perempuan. Itu hal-hal yang berkaitan dengan fundamental negara semua bidangnya. Dan semua itulah yang menjadi concern dari seorang Oto dalam paguyuban yang diketuainya ini. Tidak hanya di situ saja, bahkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun, Oto juga ikut turut tangan dengan bekerja sama dengan BPUPKI dan PPKI
yang dibentuk oleh pemerintah Jepang kala itu. Karena peran aktifnya ini, calon Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, memberi perhatian khusus pada Otto, dan akhirnya merekrutnya sebagai salah satu Menteri Negara setelah merdeka dan menangani persiapan pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang disingkat dengan BKR, di mana dia harus merekrut pasukan rakyat dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggung jawab yang sangat besar. Salah satu kritik pedas yang pernah disampaikan Otto kepada pemerintah kolonial saat itu adalah penyetaraan pendidikan antara warga pribumi dan Belanda. Karena menurut dia, hal itu adalah haknya warga pribumi yang sudah dirampas Belanda bertahun-tahun lamanya. Keberaniannya juga teruji saat membongkar kasus Bendungan Kemuning yang hampir saja disabotase oleh pengusaha Belanda dengan cara yang licik. Namun sayangnya peristiwa ini berhasil memasukkan Otto ke dalam daftar hitam yang membuat ketar-ketir pemerintah Belanda dan menjadikannya target dari orang yang membencinya. Sebuah kelompok dengan sebutan Laskar Hitam menculik Otto pada tahun 1945 saat ia masih sedang menjabat sebagai Menteri Negara pada susunan Kabinet pertama Republik Indonesia. Dan sejak itu Otto tidak pernah ditemukan lagi di mana-mana. Beberapa informasi menyebutkan bahwa ia sudah dihabisi saat diculik itu dan jasadnya dibuang di laut di sekitar pantai Mauk, Tangerang. Sebab itulah tidak ada yang melihat jenazah Otto bahkan untuk memberikan penghormatan terakhir untuknya. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Desember 1945 sebagai tanggal wafatnya seorang Otto Iskandardinata dan memberinya gelar sebagai salah satu pahlawan nasional pada tahun 1973 dan membangun monumen pasir pahlawan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk mengenang dan menghormati peran dan perjuangan si Jalak Harupat. Sebuah kisah yang cukup tragis sekaligus menginspirasi bagiku. Tidak sedikit orang pemberani seperti Otto harus menghadapi kebencian dari pihak-pihak yang merasa tersakiti kenyamanannya, seperti penguasa kolonial saat itu. Tapi, bukankah berani bicara yang benar itu adalah sebuah prinsip, sobat? Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di bawah ya. Sekian dulu teman aktivitas kali ini. Kiranya karakter luar biasa yang diteladankan dari si Jalak Harupat ini bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua. Sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye!